Salam semua para tetua, jumpa lagi bersama Mimin di channel Alurmu. Semoga para pendengar Alurmu selalu senantiasa dinaungi kebahagiaan, kesehatan, serta rezeki yang cukup. Oke, Mimin langsung lanjut ceritanya. Selamat mendengarkan dan hidupkan imajinasi para tetua. Cerita pun dimulai. Kali ini pil naga benar-benar memberinya manfaat besar, memetakan 12 meridian duniawi. Meskipun dia hanya berhasil menghubungkan satu, yang lain pada akhirnya akan terhubung seiring berjalannya waktu. 12 meridian duniawi berbeda dari 12 meridian surgawi. Seseorang harus memenuhi persyaratan khusus setiap kali menghubungkannya. Meridian duniawi pertama adalah yang paling sulit untuk dihubungkan. Setelah berhasil menghubungkannya, meridian lain dapat dihubungkan selama kekuatannya meningkat secara bertahap. Selama kondisi terpenuhi, kesulitan secara alami akan berkurang. Ini juga alasan mengapa King Sui bahagia. Tekanan padanya berkurang. King Sui menggunakan semua kekuatannya untuk menggerakkan origin Ki-nya untuk memperbaiki semua aura ini. Seiring berjalannya waktu, kedua aura misterius itu akhirnya berhenti. King Sui akhirnya menghela nafas lega. Saat dia memperbaiki untaian aura terakhir, sebuah suara ringan terdengar dari dantiannya. Seketika, King Sui merasakan dantiannya diisi. Dia bisa merasakan bahwa seluruh kekuatannya baru saja menikmati peningkatan yang eksplosif. King Sui tersenyum. Dia berhasil. Faktanya, kekuatannya meningkat lebih dari 1 kali lipat. Hal yang paling penting adalah bahwa King Sui menemukan paragon di dantiannya tumbuh semakin korporeal dan sekarang seperti miniatur manusia nyata. Juga, dia mendapatkan satu lagi teknik surgawi paragon. Erupsi paragon, teknik tipe pasif, musuh tidak akan bisa menghapusnya. Tingkatkan semua serangan Anda selain Seal of Rock sebanyak 1 kali lipat. Serangan memiliki kesempatan untuk mengabaikan pertahanan musuh sepenuhnya. Akhirnya, teknik pasti bunuh misterius lainnya muncul. Selain itu, ini adalah yang pasif. Satu-satunya hal yang membuat King Sui tidak senang adalah ini tidak dapat meningkatkan kekuatan serangan dari Seal of Rock. Meski sedikit menyesal, dia masih sangat bahagia di hatinya. Dia sudah mengembangkan gerakan ular gajah sampai pada titik kesempurnaan. Seseorang harus tahu betapa tirani kekuatan King Sui. Sekarang dengan gerakan ular gajah, dia bisa naik ke surga dengan 1 langkah. King Sui merasakan kekuatannya saat ini dan cukup puas dengannya. Kekuatan mentahnya sudah mencapai 400 juta matahari yang menakutkan. Kekuatan perkiraan kasar King Sui sebenarnya dapat mencapai sekitar 500 juta matahari. Gunung 9 benua dapat meningkatkan kecepatan dan serangan sebanyak 3 kali lipat. Dan dengan energi perisai, kekuatannya dapat mencapai sekitar 1,5 miliar matahari setelah pembesaran. Dengan energi rohnya di Arhat Bit 2 kali lipat, pelet 7 warna sekarang dapat meningkatkan kekuatan mentah dengan faktor 50 kali, paragon 60 kali lipat, formasi Dewa 99 Nebula 4 kali lipat, dan segel Suantian 2 kali lipat. Paragon Eruption tidak menyertakan teknik seperti Seal of Rock dan Gunung 9 benua dan tidak akan menambahkannya secara langsung. Serangan rohnya yang menakutkan mencapai kekuatan 2 miliar. Ini belum termasuk Battle God Halo dan boost oleh formasi. Merasakan kekuatannya saat ini, dia merasakan kenyamanan yang tak terlukiskan. Meskipun dia masih agak jauh dari keilahian, dia semakin dekat dan dekat. Peningkatan kekuatannya yang eksplosif memberinya kepercayaan diri yang belum pernah terjadi sebelumnya. Menurunkan kepalanya dan melirik tubuhnya, dia menyadari bahwa tubuhnya berbau darah. Dia mengerutkan hidungnya dan bergegas untuk membersihkan dirinya sendiri dan berganti menjadi 1 set jubah baru. Baru setelah itu dia merasa nyaman. Selanjutnya, King Sui memfokuskan semua perhatiannya pada latihan teknik pertempuran, ingin membiasakan diri dengan kekuatan barunya. Jika dia lelah, dia akan pergi ke alam abadi Valet Jade untuk berjalan-jalan. Saat ini, ruang interior di alam semakin luas dan luas.
Dia melihat segala sesuatu di dalamnya saat rasa kepuasan diri dan kebanggaan muncul di hatinya. Semuanya di sini adalah miliknya. Ini juga merupakan tempat perlindungan dan fondasinya yang paling aman, dengan hal-hal yang dapat mendorongnya ke masa depan yang lebih cerah. Pada pagi kedua, King Sui keluar dari dunia nyata. Ketika dia melakukannya dan keluar dari kamarnya, dia menemukan bahwa Muyun Qingge sudah bangun dan menatap ke cakrawala seolah dia sedang merenungkan sesuatu. King Sui menatap sosok cantiknya dan berjalan. "Kamu sudah bangun." Muyun Qingge berbicara dengan ringan tetapi tidak menoleh. "Apakah Anda memiliki beberapa kekhawatiran yang membebani Anda?" King Sui sedikit ragu-ragu sebelum dia memutuskan untuk bertanya. Ketika dia melihat siluet kesepiannya, dia bisa merasakan bahwa ada beban berat di hatinya. Muyun Qingge berbalik dan memandang King Sui, siapa yang tidak memiliki kekhawatiran dalam hati mereka. "Tidak masalah. Bagaimanapun, kamu telah berubah begitu banyak setelah tidak melihatmu selama 1 malam." King Sui tersenyum. Pada saat ini, dia bisa merasakan betapa menakutkannya wanita ini. Dia benar-benar bisa merasakan peningkatan kekuatannya. Menurut logika, seseorang hanya bisa melakukan itu ketika kekuatan mereka melampaui target mereka. King Sui kemudian tenang setelah memikirkan rasnya. Dia tidak akan terkejut dengan kekuatannya dan jika dia benar-benar berasal dari ras Putri Duyung, itu semua akan masuk akal. King Sui menatap keheranan samar di matanya ketika dia menyadari kekuatannya meningkat. Dia kemudian tersenyum. "Saya mengarang pil yang dapat memungkinkan kekuatan Anda meningkat 1 kali lipat." Dia berbicara saat dia melihat reaksinya. Dia tidak menyembunyikan apapun. Bahkan, dia tidak keberatan memberinya hadiah. Bagaimanapun, dia sangat membantunya dengan membawanya untuk menemukan Ye Jiange. Meskipun King Sui menyembuhkannya dari luka-lukanya, itu bukanlah kebaikan yang besar dalam bukunya. Oleh karena itu, dia ingin menggunakan beberapa metode lain untuk membalas budi. Adapun wanita King Sui, ada terlalu sedikit di antara mereka yang bisa menggunakan ini. King Sui masih sedikit khawatir. Ye Jiange seharusnya bisa mengonsumsi pil ini tapi dia masih khawatir dengan racunnya. Risikonya terlalu besar. Muyun Qingge berbeda, dia kuat dan memiliki fisik yang unik. Meskipun dia tidak bisa 100% yakin bahwa dia adalah ras Putri Duyung, dia seharusnya berhubungan dengan mereka. Dia mungkin keturunan dari manusia dan Putri Duyung. Di dalam air, ada banyak ras yang mempertahankan beberapa karakteristik kecil yang spesifik untuk mereka. Mayoritas penampilan mereka tidak berbeda dengan manusia. Manusia adalah makhluk yang cerdas, begitu pula mereka yang berasal dari ras air. Mereka mematuhi hukum dan tumbuh lebih kuat dalam kekuatan dan kecerdasan saat mereka perlahan-lahan berubah. Namun, tidak peduli seberapa banyak mereka telah berubah, mustahil bagi mereka untuk menjadi seperti manusia sepenuhnya. Kekuatan penerimaan King Sui sangat kuat. Dia telah mendengar tentang ras air sejak lama sekali. Ras naga juga merupakan keberadaan mistis, mereka tidak dapat mengubah penampilan mereka tidak peduli seberapa kuat mereka. Paling-paling, mereka hanya bisa mengurangi ukurannya sesuka hati tetapi sosok mereka tetaplah naga. Ada banyak binatang iblis yang sama juga. Karakteristik binatang buas ini sama, kekuatan mereka sangat kuat. Mereka yang sangat mirip dengan manusia tidak lain adalah ras Mermaid dan Drakaina. Selain keduanya, karakteristik khusus dari makhluk iblis lainnya akan tetap bersama mereka. Oleh karena itu, King Sui dapat mempersempit bahwa Muyun Qingge milik ras Putri Duyung atau Drakaina. Tidak kusangka kau benar-benar seorang alkemis yang kuat. Jangan lupa bahwa dengan peningkatan kekuatan yang pesat, Anda harus membangun fondasi Anda dengan baik. Muyun Qingge tersenyum. Ayo, saya ingin memberi Anda pil naga. Namun, ada risiko Anda kehilangan nyawa jika mengonsumsinya. Toksisitas pil ini sangat tinggi dan bagi mereka yang tidak memiliki tubuh unik, mereka bahkan mungkin meledak saat mengonsumsinya. King Sui berbicara, "Pil ini terlalu berharga. Simpan saja bersamamu, aku tidak berguna."
Muyun Qingge menggelengkan kepalanya dan tersenyum. Kata-kata Muyun Qingge tidak membuat King Sui terkejut. Dia mengambil pil dan memberikannya padanya. Lihat apakah kamu percaya diri. Jika ya, kekuatan Anda akan sangat meningkat. Istana Raja Laut sekarang sangat membutuhkanmu untuk meningkatkan kekuatan. Muyun Qingge menatap botol pil yang dilewati King Sui. Dia membukanya dan menatap King Sui dengan tidak percaya. Kamu benar-benar bisa membuat pil suci dengan sukses. Saint Pills, bukankah ini pil naga? King Sui bertanya dengan heran. Ini dibuat dengan Saint Flower sebagai bahan utamanya. Itu juga dinamai pil naga, tapi itu pil suci untuk ras naga. Muyun Qingge perlahan menjelaskan. Mata King Sui berkedip dengan takjub saat dia menatap Muyun Qingge. Kalimat ini telah menjernihkan keraguan di benak King Sui. Dia berasal dari ras naga. Dia adalah seorang Drakaina. Muyun Qingge tahu apa yang dipikirkan King Sui ketika dia melihat wajahnya. Namun dia tidak mengatakan apa-apa. Senyuman hanya berkedip di matanya yang indah saat dia tertawa. Aku akan mengambil ini nanti. Bisakah Anda memberitahu saya jika pil ini berbahaya bagi Anda? King Sui masih khawatir. Jangan khawatir, tidak ada sedikit pun bahaya jika aku menelannya. Terima kasih. Muyun Qingge dengan senang hati menyatakan. King Sui kemudian menganggukkan kepalanya, senang mendengarnya. Apakah Anda akan mengkonsumsinya sekarang atau setelah Anda kembali? Kalau begitu aku akan menunggu 1 hari lagi. Saat ini, emosinya sedikit bersemangat. Ini adalah pil yang langka dan berharga. King Sui tahu dia sudah mengendalikan emosinya yang bersemangat. King Sui secara alami setuju. Ketika Muyun Qingge mengkonsumsi pil tersebut, King Sui tidak berada di dekatnya tetapi malah cukup jauh. Namun, dia tetap memperhatikannya karena dia tahu dari pengalamannya sendiri bahwa bahkan tanpa faktor toksisitas, masih akan ada banyak bahaya. Namun, situasi Muyun Qingge menyebabkan King Sui sangat terkejut. Muyun Qingge hanya menggunakan rentang waktu setengah hari untuk menyelesaikannya. Selain itu, tidak ada keributan sama sekali, semuanya tampak sangat tenang. Tidak ada hal aneh yang terjadi. Ini membuatnya yakin bahwa wanita cantik ini sebagian besar berasal dari ras Drakaina yang terkenal. Ras Drakaina juga kadang-kadang disebut ras naga perempuan ilahi, tetapi keduanya mengacu pada hal yang sama. Pil ini dianggap sebagai pil suci bagi ras naga. Dari reaksinya sebelumnya, King Sui bisa menjelaskan fakta ini. Hanya saja dia tidak yakin apakah pil naga bisa digunakan oleh binatang iblis dengan garis keturunan naga. Faktanya, King Sui juga tidak ingin membiarkan orang-orang di sekitarnya melakukan ini. Setidaknya seseorang harus berada di level Dewa Semu. Oleh karena itu, hanya sedikit orang di sekitarnya yang dapat mengkonsumsi ini. Juga, itu terlalu berbahaya. Inilah mengapa dia ingin melihat apakah binatang iblisnya mampu mengkonsumsinya. Dia memikirkan King. Dia harus menyimpan 1 untuknya. Kalau begitu, masih ada 2 pil tersisa. Dia akan berpegang pada mereka terlebih dahulu sebelum dia mengkonfirmasi dengan Muyun Qingge apakah binatang iblis dengan darah naga dapat mengkonsumsi pil naga atau tidak. King Sui berdiri ketika dia melihat Muyun Qingge berjalan. Auranya sekarang menjadi semakin halus. Warna merah kemerahan di pipinya menunjukkan vitalitas yang sangat besar, dan dia bisa merasakan bahwa kultivasinya meningkat pesat. Dia tampak lebih cantik sekarang dan sikapnya juga mengalami perubahan. Ini membuat King Sui merasa bahwa beberapa kekhawatirannya telah dibuang. Keadaan hatinya meningkat. Ketika dia melihat King Sui, senyum bahagia bersinar di wajahnya. Itu sangat indah sehingga menggetarkan jiwa dan menyebabkan King Sui menjadi linglung ketika dia menatapnya. Bekerja keras untuk menjernihkan pikiran, dia mendesah pada dirinya sendiri tentang betapa wanita cantik selalu bermasalah. King Sui merasa bahwa jika dia bertarung melawan wanita ini, hanya senyuman darinya sudah cukup untuk menghancurkannya. Bahkan, wanita pun akan menjadi mangsa senyumnya yang mempesona. Bagaimanapun, ketika kecantikan mencapai standar tertentu, itu tidak bisa dinilai hanya berdasarkan jenis kelamin.
Itu adalah konsep universal. Nona Muyun, dapatkah binatang iblis dengan darah naga mengkonsumsi ini? King Sui buru-buru bertanya, menyembunyikan linglung sejenak karena kecantikannya. Kamu benar-benar terlalu boros. Anda bersedia memberi makan pil seperti itu kepada binatang iblis? Dan jawaban atas pertanyaanmu adalah iya, tapi prasyaratnya adalah bahwa kekuatan binatang itu setidaknya harus berada di alam dewa semu. Mata yang digunakan Muyun Qingge untuk melihat King Sui, seperti melihat sampah. Oh, itu bagus. King Sui tersenyum, dia ingat bahwa sekali, dia sendiri dan beberapa wanitanya semuanya diangkat oleh naga Qi sebelumnya. Oleh karena itu, King Sui ragu-ragu. Dia hanya memiliki beberapa pil yang tersisa. Akankah sia-sia jika dia menggunakannya pada binatang iblisnya? Apakah Anda punya banyak pil suci? Muyun Qingge bertanya dengan bingung. Tidak banyak, aku punya 2 lagi, tidak peduli apa. King Sui memutuskan bahwa dia akan menyimpan 1 untuk Qin King. Apakah kamu seorang penjinak binatang? Tidak, tapi aku memiliki binatang iblis. King Sui berbicara setelah berpikir sebentar. Saya merasa bahwa Anda harus menyimpan pil itu terlebih dahulu. Jika Anda adalah seorang penjinak binatang dan perlu bergantung sepenuhnya pada binatang iblis Anda dapat memberi mereka makan pil. Bagaimanapun, binatang iblis akan menjadi garis hidup bagi para penjinak binatang. Bagaimanapun, pil semacam itu benar-benar terlalu berharga, bahkan ras naga akan mengorbankan hampir apa saja untuk mendapatkannya. Namun Anda berniat untuk memberi pil itu kepada binatang iblis dengan darah naga yang diencerkan. Apa maksudmu? King Sui tidak mengerti. Binatang iblis dengan darah naga akan mencapai puncaknya cepat atau lambat, dengan atau tanpa pil naga. Hanya waktu yang dibutuhkan. Bahkan jika mereka mengonsumsi pil naga, mereka hanya akan mencapai puncaknya lebih cepat. Muyun Qingge menjelaskan. Setelah merenung untuk beberapa waktu, King Sui menghapus ide untuk menggunakannya pada binatang pembunuh naga miliknya. Menggunakannya pada orang lain sepertinya lebih efektif. Dirinya sendiri misalnya, kekuatan ledaknya meningkat dan ia belum mencapai puncaknya. Sebelum ini, dengan kekuatan King Sui, dia tidak bisa melepaskan kekuatan penuh yang dimiliki Golden Battle Halberd, meskipun itu seharusnya meningkatkan kekuatannya dengan faktor tertentu. King Sui selalu merasa bahwa sedikit peningkatan saat dia menggunakannya, benar-benar dapat diabaikan. Hanya pedang biduk yang benar-benar bisa menambah kekuatannya. Sayangnya, pedang itu sekarang sudah menjadi bagian dari paragon kecil di dalam dirinya. Jadi, sedikit peningkatan kekuatan yang diberikan tombak pertempuran emas tidak berguna di mata King Sui. Satu-satunya hal yang kuat adalah bahwa itu dapat digunakan untuk memblokir, dan memiliki efek tambahan yang akan meningkatkan tingkat penetrasi. Tetapi ketika King Sui memegang tombak, dia menemukan bahwa semua aspek kekuatannya seperti pertahanan, kecepatan, kekuatan, meningkat 1 kali lipat. Ini juga merupakan efek menghubungkan salah satu dari 12 meridian duniawi setelah mengkonsumsi pil naga. King Sui merasakan bahwa kekuatan tubuhnya sekarang mencapai tingkat yang mendekati 1 miliar matahari sementara serangan rohnya dapat mencapai sekitar 1,4 miliar kekuatan matahari. Meskipun dia hanya bisa melepaskan sedikit kekuatan Golden Battle Halberd untuk sementara, dia sudah mendapat banyak manfaat. Di masa depan, King Sui dapat menggunakan tombak dengan 1 tangan dan meluncurkan serangan roh dengan tangan lainnya. Yang paling menakutkan masih pembelaannya. Itu sudah mencapai tingkat yang membuatnya mendecakkan lidahnya karena tidak percaya. Dia merasakan rasa aman mutlak. Saat ini, King Sui juga mengerti betapa kuatnya dewa pertempuran emas. Tombak dapat meningkatkan semua aspek kekuatannya. Ini adalah sesuatu yang tidak bisa dilakukan senjata lainnya. Juga, seiring berjalannya waktu, senjata itu hanya akan menjadi lebih menakutkan. Dewa pertempuran emas adalah pemimpin dari semua dewa pertempuran, dan kekuatannya paling pasti ada di 3 besar. Ini hanyalah cara konservatif untuk meletakkan sesuatu,
dan mungkin meskipun kekuatan membunuh atau kecepatan dewa pertempuran mungkin bukan yang terkuat atau tercepat, ketahanan, pertahanan, dan vitalitasnya tidak diragukan lagi adalah yang menduduki peringkat teratas. Dewa pertempuran emas menguasai medan perang tanpa tantangan. Dia memiliki Battle God Halo, daya tahan yang kuat dan dapat menunda lawan hampir tanpa henti jika mereka bertarung sendirian. Bahkan untuk dewa pertempuran dengan kekuatan ledakan terkuat, dia tidak akan bisa mengatasi pertahanan dewa pertempuran emas. Dan untuk dewa pertempuran dengan kecepatan tercepat, dia hanya bisa menggunakan kecepatannya untuk melarikan diri. King Sui masih sedikit tertekan, dia tidak punya cara untuk memaksimalkan kekuatan yang dilepaskan dari Golden Battle Halberd, tetapi dia sudah bisa dianggap agak puas sekarang. Gunung 9 benua ketika King Sui menggunakan Golden Battle Halberd dapat mencapai sekitar 3 miliar matahari dalam hal kekuatan serangan. Saat ini, King Sui merasa jika bahkan dia dengan santai menggunakan Gunung 9 benua untuk dihancurkan, seharusnya hampir tidak ada orang yang bisa menahan kekuatannya. Baiklah, aku akan mendengarkanmu. Saya tidak akan menggunakannya begitu saja. King Sui tersenyum. Anda dapat mendengarkan siapapun yang ingin Anda dengarkan. Apa hubungannya dengan saya? Muyun Qingge cemberut ringan. Ketika dia melihat ke langit, dia menyadari setengah hari telah berlalu. Ayo pergi, berkemaslah dan ayo berangkat. King Sui sudah mulai mengemasi tendanya. Dia tidak bertanya pada Muyun Qingge tentang seberapa besar kekuatannya meningkat. Sejujurnya, dia tidak memiliki keinginan kuat untuk mengetahui. Baik, King Sui tidak menyembunyikan apapun, dia langsung menggunakan langkah 9 benua, mengejutkan Muyun Qingge sekali lagi. King Sui kemudian memberikan penjelasan sederhana. Kamu memiliki begitu banyak rahasia tentang dirimu. Apa lagi yang kamu tahu? Muyun Qingge tersenyum saat dia bertanya dengan rasa ingin tahu. Bagi wanita yang penasaran dengan saya, sangat mudah menjadi wanita saya. Anda lebih baik bersiap di hati Anda, harga yang harus dibayar untuk rasa ingin tahu Anda sangat besar. King Sui bercanda. Ekspresi Muyun Qingge berubah agak tidak wajar. Dia tidak mengatakan apa-apa dan sedikit memalingkan muka. Keduanya naik ke atas punggung Helvire Phoenix dan melonjak di udara. Apakah kamu marah? King Sui melihat bahwa Muyun Qingge tetap diam dan tidak bisa membantu tetapi khawatir tentang itu. Apakah saya terlihat seperti seseorang yang begitu picik? Saya tidak marah. Muyun Qingge menjawab, Yup, kamu memang terlihat seperti itu. Konon, kapasitas toleransi perempuan sangat kecil. Jika tidak, mengapa mereka makan sangat sedikit saat makan? Muyun Qingge tahu King Sui berusaha membuatnya tertawa. Dia menurut dan tersenyum pada King Sui, jangan khawatir, saya baik-baik saja. King Sui juga balas tersenyum, Nona, kenapa tidak kamu ceritakan lebih banyak tentang si King Palace? Saya sangat penasaran, bukankah Anda mengatakan bahwa si King Palace Anda dalam bahaya saat itu? Aku ingin tahu apakah nyaman untuk memberitahuku lebih banyak tentang itu. Tidak ada yang merepotkan. Ada total 3 istana Raja Laut di bawah domain Lautan Es tetapi ada banyak kekuatan yang menyertainya. Saat ini, 2 istana Raja Laut lainnya ingin bekerja sama untuk melahap istana Raja Laut kami. Muyun Qingge menggunakan kata kami dalam percakapannya. King Sui menatapnya. Dia merasa bahwa dia baru saja mengatakan sesuatu yang seharusnya tidak dia katakan dan buru-buru menoleh. Istana Raja Laut milikku dan Jianghe memiliki lokasi terbaik dan juga yang terkaya. Jika musuh kita hanya salah satu dari si King Palaces lainnya, kita tentu tidak akan khawatir. Tapi kita akan tamat jika mereka bergandengan tangan. Jika kita terburu-buru ke sana sekarang, apakah kita bisa melakukannya? King Sui bertanya dengan prihatin. Saya pikir kami bisa melawan mereka hingga seri sekarang karena kekuatan saya meningkat pesat. Mereka seharusnya tidak bisa melakukan apapun padaku. Nada suara Muyun Qingge masih mengandung sedikit ketidakpastian. Saya jamin kami pasti bisa mengalahkan mereka. Percayalah kepadaku. King Sui tersenyum.
Jika dia tidak bergabung dan Muyun Qingge bertarung sendirian, seharusnya tidak ada masalah baginya untuk membatasi lawannya. Tetapi jika dia bergabung, dia yakin bahwa dia bisa menjamin kemenangannya. Namun King Sui masih tidak tahu apakah berada di bawah air akan memiliki efek penekan sehubungan dengan dia dan binatang iblis. Karenanya, hatinya dipenuhi dengan sedikit keraguan. Muyun Qingge tersenyum, "Aku percaya padamu." Meskipun dia mengatakannya seperti ini, dia tidak bisa membantu tetapi tidak mempercayai kata-katanya. Sekarang, dia hanya bisa mengandalkan peningkatan kekuatan eksplosifnya dan mencoba untuk mengakhiri segalanya dengan cepat sementara lawan-lawannya masih shock. Jika hal-hal berlarut-larut, situasinya tidak akan optimis bagi mereka. Domain Lautan Es. King Sui melihat domain Lautan Es. Kali ini dia kembali. Dia berencana untuk kembali ke kota Linhai untuk melihat-lihat, namun dia juga mengkhawatirkan keselamatan Ye Jianghe. Dia ragu-ragu, haruskah kita bergegas kembali ke Sea King Palace? Apakah Jianghe dalam bahaya? Jangan khawatir, meskipun mereka berdua bergabung, tidak akan mudah bagi mereka untuk memangsa kita. Muyun Qingge dipenuhi dengan kepercayaan diri ketika dia mengatakan itu. Kalau begitu, mari kita kembali ke kota Linhai hari ini dan melanjutkan ke Istana Raja Laut besok, ucap King Sui. Saat itu sudah sekitar tengah hari. Baiklah, jawab Muyun Qingge tahu bahwa King Sui harus memiliki sesuatu yang penting untuk dilakukan, maka dia setuju sambil tersenyum. Keduanya langsung kembali ke Imperial Cuisine Hall. Ketika King Sui kembali, banyak orang muncul di sana untuk menyambutnya. Bagaimanapun, sudah sangat lama sejak dia kembali. Lan Linfeng, Zichesa, Suen Wuo, Yun Yang, Yintong, Ling Fei. Ketika mereka melihatnya, mereka semua merasa sangat gembira. Hubungan antara Yintong, Lan Linfeng dan King Sui bukanlah sesuatu yang bisa dilemahkan oleh perjalanan waktu. Ketiganya memiliki hubungan yang sangat dekat dan bersaudara meskipun darah yang sama tidak mengalir melalui pembuluh darah mereka. Kamu akhirnya kembali. Siapakah nona cantik ini? Mulut Lan Linfeng bergerak-gerak saat dia bertanya pada King Sui. Tapi matanya tertuju pada Muyun Qingge. Zichesa langsung memelintir telinganya. Apakah kamu sudah cukup menatapnya? King Sui tersenyum dan mengubah topik pembicaraan. Apakah kalian sudah bersama? Wajah Zichesa memerah. Dia melepaskan cengkeramannya di telinga Lan Linfeng. Lan Linfeng lalu tersenyum. Sialan, kamu masih King Sui yang sama. King Sui mengusap hidungnya. Kapan kalian berencana menikah? Beberapa waktu awal tahun ini saya kira. Lan Linfeng dengan senang hati menyatakan. Zichesa juga menjadi diam. Ini membuat King Sui sedikit bingung, mengapa keduanya tiba-tiba bersama. Meskipun dia tidak tahu ceritanya, dia masih merasakan kegembiraan di dalam hatinya. Kakak ipar, siapa kakak perempuan ini? Suen Wuo berkata dan tersenyum. Namanya Muyun Qingge, dan dia adalah temanku. King Sui menjawab, kakak sangat cantik, dia secantik kakak Jianghe. Suen Wuo memuji, matanya dipenuhi dengan sedikit rasa iri. Kamu sendiri juga sangat cantik. Apakah Anda kenal dengan Jianghe? Muyun Qingge tersenyum dan berkata, iya, apa kakak juga kenal kakak Jianghe? Suen Wuo bertanya dengan heran. Aku berteman baik dengannya. King Sui dan Yintong saling meninju bahu. Wow, kau telah meningkat pesat. Tapi aku masih belum bisa mengejar ekormu. Perbedaan di antara kita terlalu besar. Aku tidak punya ekor, kamu dan Linfeng harus lebih sering berdebat. King Sui tersenyum. Kakak perempuan, bagaimana kabarmu akhir-akhir ini? King Sui menatap Yun Yang dan tersenyum. Dia mengulurkan tangannya dan mengacak-acak rambut gadis bungsunya yang berdiri di sampingnya. Aku baik-baik, Anda harus lebih berhati-hati di luar sana. Yun Yang menatap King Sui. King Sui adalah penyelamatnya. King Sui memperlakukannya seperti kakak perempuan dan dia memperlakukannya seperti adik laki-laki. Namun meski begitu, dia masih merasakan hati yang bersyukur untuknya. Setelah beberapa saat, Tian Yi juga datang.
Dia secara alami sangat senang ketika dia melihat King Sui. Baginya, King Sui seperti seorang master. King Sui telah memberinya bantuan besar dalam hal keterampilan medis. Mereka seperti master dan magang, tetapi sesuatu yang lebih mirip dengan teman. Mereka juga memanggil satu sama lain sebagai saudara, tetapi di hati Tian Yi, itu dipenuhi dengan rasa hormat untuk King Sui. Tian Yi telah mengajar anak-anak Yunyang. Di masa lalu, Tian Yi memiliki latar belakang dan status yang kuat, tetapi sekarang dia sendirian. Selama periode waktu ini, semua orang tahu bahwa ada sesuatu yang terjadi antara Tian Yi dan Yunyang, tapi tidak ada yang mengatakan apapun. Mereka semua tahu bahwa percikan api akan terbang cepat atau lambat jika keduanya memiliki perasaan satu sama lain. Yunyang masih sangat cantik. King Sui banyak membantunya, menutrisi kulitnya dan mempertahankan kecantikannya. Dia bahkan memberinya pelet emas Xiantian. Saat itu, tuan muda dari seklan menginginkan Yunyang justru karena pesona dan kecantikannya. King Sui sangat prihatin tentang Yunyang, tetapi dia tidak akan ikut campur dalam urusannya. Jika dia dan Tian Yi benar-benar bisa bersama, dia hanya akan membahagiakan mereka di dalam hatinya. Masalah hati tidak bisa dipaksakan. Dia semakin menyayangi dan menyayangi anak-anak Yunyang dari hari ke hari. Ketika mereka semua bersama, itu mengingatkannya pada perasaan di rumah. Setelah itu, semua orang menikmati makan bersama. Selama makan, mereka mengetahui bahwa King Sui akan pergi besok pagi. Meskipun mereka agak enggan, mereka semua tahu bahwa King Sui kemungkinan besar memiliki masalah yang sangat penting untuk diselesaikan. Mereka hanya bisa mengingatkannya untuk lebih berhati-hati. King Sui memberi mereka semua barang yang sangat bagus. Ini terutama untuk beberapa botol anggur khusus. Ini membuat mereka semua sangat bahagia karena semua anggur yang diberikan King Sui kepada mereka di masa lalu semuanya sudah dikonsumsi. Dia juga meninggalkan banyak pil obat, ingin membantu Lan Lingfeng dan Yin Tong untuk kultivasi mereka. Ia tidak lupa mengingatkan mereka bahwa meskipun meningkatkan kekuatan itu penting, namun mengkonsolidasikan fondasi adalah yang terpenting. Kali ini, King Sui kembali dengan tergesa-gesa. Tetapi ketika dia melihat bahwa semuanya baik-baik saja, dia mengistirahatkan hatinya dengan tenang. Lan Lingfeng dan Yin Tong sama-sama meningkat kekuatannya dengan cepat. Di masa depan, mereka bertiga harus bertarung bersama. Klan Lan di kota Linhai masih dianggap sangat besar. Sekarang setelah mereka memiliki aliansi pernikahan dengan klan Ziche, pengaruh mereka secara alami tumbuh semakin luas. Pada malam hari, King Sui dan keduanya minum anggur di atap. Cahaya bulan keperakan yang mengalir ke bawah, menyebabkan tanah terlihat seperti tertutup oleh selimut salju. Itu sangat indah. Lingfeng, aku sangat penasaran. Bagaimana Anda bisa berakhir dengan Nona Ziche? Lan Lingfeng tersenyum canggung. Yin Tong juga tertawa. King Sui bertanya lagi dan lagi sebelum mereka akhirnya memberitahunya apa yang terjadi. Jadi itu karena setelah kekuatan Lan Lingfeng meningkat pesat, dia mengaku kepada Ziche Sa sekali lagi. Ziche Sa hanya mengatakan satu kalimat padanya, kalahkan aku dan kamu dapat memiliki aku. Pertempuran itu, tidak hanya Lan Lingfeng menang, dia bahkan secara tidak sengaja menjatuhkannya dan dengan canggung jatuh sendiri ketika mencoba membantunya. Kedua tangannya secara tidak sengaja menekan puncak kembarnya dan bibir mereka juga bertemu. Kesalahan tingkat rendah seperti itu terdengar sangat mistis. Namun karena permulaan itu, Ziche Sa perlahan menerimanya. Lan Lingfeng hanya memikirkan Ziche Sa dalam pikirannya. Ini adalah sesuatu yang banyak orang di kota Linhai ketahui. Suatu kali, dia bahkan bersumpah bahwa dia tidak akan menikahi siapapun kecuali putri tertua dari klan Ziche menikah lebih dulu. Sumpah ini bisa dengan mudah membuat wanita tersentuh. Tapi prasyaratnya adalah Ziche Sa pasti punya perasaan padanya juga. Sekarang setelah sekian lama, cinta Lan Lingfeng akhirnya terbalas. King Sui hanya memiliki berkah untuk mereka berdua. Saya katakan saudara, apakah Anda dan Nona Muyun ada hubungannya? Apakah Anda membutuhkan bantuan kami?
Lan Lingfeng menuangkan anggur untuk mereka bertiga saat dia bertanya, "Kalian lebih baik berkultivasi lebih dulu. Jika Anda ingin membantu saya, hal terbaik yang dapat Anda lakukan adalah meningkatkan kultivasi Anda." King Sui tersenyum dan berkata setengah bercanda. Lan Lingfeng dan Yin Tong tahu bahwa King Sui tidak bercanda. Mereka hanya bisa tersenyum tanpa daya. "Kalau begitu, kamu harus berhati-hati, saudara. Kami masih membutuhkan Anda untuk memilih spanduk besar. Jangan khawatir, hidup saya sangat sulit. Aku tidak akan mati begitu saja." Setelah kembali dan melihat mereka semua, King Sui merasa nyaman di hatinya. Sebenarnya pada awalnya, dia tidak terlalu khawatir. Tapi manusia semua seperti ini, kecuali mereka melihat sesuatu dengan mata kepala sendiri, mereka tidak akan bisa khawatir. Setelah minum setengah jalan, Suen Wo tiba. King Sui dan dua lainnya memperlakukan Suen Wo seperti adik perempuan mereka dan menyayanginya dengan hati mereka. Juga, dia melakukannya dengan cukup baik di sini juga. "Kakak ipar, bisakah kau membawaku bersamanya besok?" Suen Wo duduk di samping King Sui dan tersenyum. King Sui menggelengkan kepalanya. "Mungkin di masa depan, sekarang tidak cocok." Aku tahu kamu akan mengatakan ini." Suen Wo cemberut dan meminum secangkir anggur yang ada di depan King Sui. "Anggur ini masih tetap lezat seperti biasanya, saya tidak pernah merasa cukup." Suen Wo tersenyum. Dia tidak marah karena King Sui tidak membawanya. "Aku akan meninggalkan beberapa untukmu. Anda sebaiknya berkultivasi dengan baik. Tidakkah Anda ingin menjadi cukup kuat sehingga Anda memiliki otoritas di klan Anda? Tidak ada seorang pun yang bisa memaksa Anda untuk menikah." King Sui tersenyum. "Saya tahu, akhir-akhir ini, saya banyak berkembang. Anda hanya tidak tahu bagaimana memuji saya untuk memotivasi saya lebih jauh." Suen Wo menjulurkan lidahnya ke King Sui. Lan Lingfeng dan Yin Tong tertawa saat mereka meminum anggur mereka. Mereka berdua tahu bahwa Suen Wo ini mungkin telah jatuh cinta pada King Sui. "Anak nakal, peningkatanmu tidak buruk, tapi kamu tidak bisa terlalu sombong. Ekor kecilmu seharusnya tidak terangkat ke langit hanya karena perbaikan kecil itu." King Sui tertawa. "Kaulah yang memiliki ekor." Suen Wo cemberut. Pada hari kedua, King Sui bangun lebih awal untuk sarapan bersama semua orang sebelum pergi bersama Muyun Qingge. Meskipun yang lain enggan, mereka tahu bahwa dia memiliki hal-hal penting yang harus dilakukan. Setelah datang ke ruang udara domain lautan es, King Sui menggunakan 9 langkah benua dan menarik Muyun Qingge saat dia terbang lebih dalam. Semakin dalam dia terbang, semakin rendah suhunya. Saat ini, bahkan napas mereka menciptakan kristal es karena suhu atmosfer yang rendah. Tidak ada apa-apa di sekitar mereka. Bahkan tidak ada seekor burung pun yang bisa terbang. "Ini tentang waktu. King Sui, ayo turun." Muyun Qingge tersenyum. Kali ini, King Sui mengikuti Muyun Qingge dan terjun ke air. Saat dia masuk, King Sui tercengang. Dia awalnya mengira Muyun Qingge akan menggunakan mutiara penghindar air atau harta karun. Tapi dia tidak melakukannya, dia hanya terjun begitu saja. King Sui langsung basah kuyup seperti ayam yang tenggelam. Muyun Qingge seperti putri duyung, berada di elemennya. Dia bergerak di air seperti saat dia pindah ke darat. Pakaiannya seperti timbangan, tidak tersentuh air dan tidak menemui hambatan apapun. King Sui tidak seberuntung itu, seluruh tubuhnya basah. Suhu sekarang masih belum bisa dianggap apa-apa. Ketika kekuatan seseorang mencapai tingkat tertentu, bahkan tanpa mutiara penghindar air, mereka masih bisa berjalan di dalam air. Namun, mereka akan menghadapi beberapa efek negatif seperti kecepatan dan kekuatan yang berkurang 50% menjadi 80%. Muyun Qingge tersenyum ketika dia menoleh dan menatap King Sui. King Sui menemukan bahwa di dalam air, kecantikan Muyun Qingge meningkat sebesar 30%. Di dalam air, dia seperti peri yang datang ke dunia fana dari surga. Sama seperti King Sui ingin menggunakan harta penghindaran air, hal yang tidak terduga terjadi.
Suara gemuruh bergema dari dantiannya saat teknik teladan lainnya dinyalakan. Dalam sekejap, dia merasa seperti berada di darat dan di udara, sepenuhnya dalam elemennya. Penerbangan Paragon Water. Teknik Paragon pasif memungkinkan King Sui menjadi seperti ikan di air. Dia tidak terpengaruh di dalam air dan bahkan dapat meningkatkan kecepatannya hingga 20% pada konsumsi nol. King Sui dapat langsung melakukan perjalanan lebih dari 100.000 mil dengan santai di dalam air. Dia bisa menggunakan kemampuan ini setiap 2 jam sekali. Kamu kenapa? Muyun Qingge menatap King Sui. Dia melihat King Sui berdiri dengan linglung dan bertanya dengan tergesa-gesa. Tidak ada, rasanya aku baru saja memahami sesuatu. King Sui tersenyum. Langkah naga jelajah. King Sui tidak lagi mengalami hambatan air ketika dia berada di dalam air. Dia mengeksekusi tangga naga yang berkeliaran dan tenggelam ke kedalaman air. Juga, pakaian dan rambutnya semuanya kering, sepertinya tidak tersentuh air sama sekali. Muyun Qingge dengan anggun mengikuti King Sui dengan mudah. Di dalam air, tidak peduli seberapa cepat King Sui, dia tidak mungkin lebih cepat dari Muyun Qingge. Kecuali jika dia menggunakan Paragon Water Flight untuk bergerak sejauh ratusan ribu mil dalam sekejap. Segera setelah itu, King Sui terbiasa dengannya. Dia merasa sangat nyaman di dalam hatinya. Di dalam air, kekuatan tempurnya tidak berkurang dan malah ditingkatkan. Ini menyebabkan dia merasa lebih percaya diri terhadap apa yang akan terjadi selanjutnya. Anda menjadi semakin tak terukur. Jika saya tidak tahu tidak ada laki-laki di antara Putri Duyung dan Drakainas, saya pasti akan percaya bahwa Anda adalah salah satu dari ras itu. Muyun Qingge berbicara dengan heran. Tidak ada laki-laki di antara ras Drakaina dan Mermaid. King Sui sangat terkejut. Yuk, hanya ada perempuan. Lalu, bagaimana kalian melahirkan? King Sui bertanya. Pertanyaan ini tidak ditanyakan dengan santai. Dia benar-benar penasaran dan tidak berniat untuk melakukan pelanggaran apapun. Ekspresi Muyun Qingge berubah tidak wajar. Tapi dia masih berbicara. Putri Duyung dan Drakainas akan menemukan laki-laki manusia untuk menikah dan berkembang biak. King Sui berseru, aku tidak menyangka itu. Karena kasusnya demikian, apakah semua anak dilahirkan sebagai perempuan? Apakah mereka adalah Putri Duyung atau ras Drakaina? Karena fisik kita, anak-anak yang lahir dari kita pasti perempuan dan salah satu dari 2 ras. Muyun Qingge berbicara dengan lembut. Laki-laki terpilih itu sangat diberkati. King Sui tertawa. Oh, mereka semua sudah mati. Muyun Qingge menjawab dengan tenang. King Sui menatapnya dengan bingung. Apa maksudmu? Ada kutukan di dalam tubuh Putri Duyung dan Drakaina. Atau lebih tepatnya, fisik kita unik, seperti 9 yang fisik umat manusia. Muyun Qingge menatap King Sui. King Sui menggelengkan kepalanya. Sepertinya ada 2 sisi untuk setiap koin. Balapan mereka memiliki bakat luar biasa dan sangat indah. Sayangnya, mereka hanya bisa digabungkan dengan manusia dan manusia yang melakukannya harus membayar nyawa mereka sebagai harga. Bisakah kedua ras hanya kawin dengan manusia? King Sui bertanya dengan bingung. Tidak, tapi biasanya Putri Duyung dan Drakaina akan memilih manusia untuk dipasangkan. Sebab, kedua ras kita merasa bahwa kita lebih mirip dengan kemanusiaan. Pengecualiannya adalah bahwa ada beberapa ras iblis primal yang kuat yang dengan kejam mengambil kita sebagai selir. Secara alami juga ada beberapa dari kita yang memilih untuk mengikuti iblis primal seperti itu dengan sukarela. King Sui sekarang tahu bahwa banyak spesies air setelah mencapai kekuatan tertentu, akan dapat mengambil bentuk manusia. Hanya saja mereka akan memiliki ciri khusus dari ras mereka yang tersisa. Pilihan lainnya adalah rumput pengubah bentuk atau buah pengubah bentuk yang sangat langka. Harta karun langka ini akan memungkinkan beberapa binatang iblis yang lebih kuat untuk memiliki peningkatan kecerdasan yang eksplosif, memungkinkan mereka untuk mengubah bentuk mereka. Tapi tidak peduli apa, ciri khusus dari ras asli mereka akan tetap ada. Bagaimanapun,
Masih banyak yang memilih untuk berpasangan dengan iblis, tetapi mayoritas akan memilih manusia sebagai gantinya. Di mata King Sui, Putri Duyung dan Drakanai sama seperti roh iblis. Faktanya, selama mereka bisa bertransformasi, mereka praktis tidak berbeda dengan manusia. King Sui tidak akan menolak kemungkinan untuk bersama dengan mereka. Hanya saja sebelum ini, dia belum pernah bertemu sebelumnya. Segudang keberadaan kembali ke asal. Keduanya dengan cepat terjun ke kedalaman Ice Ocean Domain. King Sui saat ini bingung, tiba-tiba mendapatkan wawasan tentang teknik surgawi Paragon begitu saja. Paragon Water Flight masih merupakan kemampuan pasif, dengan konsumsi nol, menjadi bagian dari kemampuan bawaannya. Ini memberi King Sui lebih percaya diri dalam menangani masalah Istana Raja Laut saat dia berenang mengejar Muyun Kingge. Melihat sosok dan perawakan yang sempurna dan memikat itu membuat King Sui tercengang. Tidak mungkin baginya untuk mengaktifkan 9 langkah benua di bawah air, tetapi dengan perisai air, dia berenang di samping Muyun Kingge, meraih tangannya saat mereka langsung melakukan perjalanan 100.000 li ke bawah sementara dia tersentak kaget. King Sui segera melepaskan tangan Muyun Kingge dan melihat sekeliling, mereka sudah berada di bagian dalam lautan, kedalaman 100.000 li. Tekanan air di sini sudah sangat mengerikan, bahkan ikan acak yang terlihat di sekitar sini pun luar biasa. King Sui tidak merasakan ketidaknyamanan di sini, tetapi jika sebelumnya, dia pasti akan terpengaruh. King Sui tiba-tiba melihat aliran besar air mengalir ke lokasinya, dan di dalamnya ada binatang seperti buaya yang mirip dengan yang ada di kehidupan sebelumnya, hanya diperbesar berkali-kali. Tepat ketika King Sui hendak bereaksi, dia melihat Muyun Kingge melepaskan sigil air, menyebabkan binatang raksasa itu melarikan diri dengan ekor di belakang kakinya, takut akan nyawanya. Setelah melihat ini, King Sui merasa semakin yakin bahwa Muyun Kingge adalah eksistensi misterius yang dia asumsikan, tetapi menahan rasa ingin tahunya, karena dia tahu bahwa Muyun Kingge secara alami akan memberitahunya ketika waktunya sudah tiba. Di ujung laut yang dalam, dunia yang dikelilingi oleh air tak berujung, udara di sini segar dan bersih, dengan ki spiritual yang melimpah. Sepertinya keajaiban dunia bawah laut masih harus dieksplorasi. Apakah kamu menikmati pertunjukannya? Muyun Kingge tersenyum. Itu menyenangkan. Tapi kamu masih pemandangan tercantik di sekitar. King Sui sendiri tidak memiliki firasat dari mana keberaniannya berasal, baginya untuk benar-benar mencoba menggoda Muyun Kingge. King Sui segera menyesali keputusannya, karena dia pernah melihatnya telanjang sebelumnya, bahkan menyentuhnya. Jika mereka hanya memiliki hubungan sederhana sebagai teman biasa, itu akan menjadi pujian yang baik dan santai. Tapi sekarang suasananya menjadi sedikit suram. Muyun Kingge diliputi oleh kecanggungan, dengan ringan berkata, "Ayo terus bergerak, masih ada jarak yang jauh untuk menyelam sebelum kita tiba di Istana Raja Laut." King Sui dengan canggung mengusap hidungnya, sebelum mengikuti Muyun Kingge. Mereka terus bertemu dengan banyak makhluk air yang menakutkan dan kuat, masing-masing lebih aneh dari yang lain, masing-masing lebih ganas dari yang lain. Tapi untungnya keduanya bisa menangani semuanya, membuat mereka berlari. Laut dalam benar-benar tak tertandingi bahayanya. Dunia bawah laut tidak secemerlang dunia luar, lebih seperti dunia yang diterangi cahaya bulan di malam hari. Bahkan ada beberapa rumput bintang bercahaya, pegunungan terapung dan ikan bercahaya. Ini di luar pemahaman King Sui sebelumnya, dunia di bawah permukaan laut pasti gelap gulita. Tapi dunia di sini cerah, menghiburnya. King Sui mulai merasa seolah-olah lingkungannya semakin cerah, karena penglihatan malamnya sudah luar biasa, tetapi Paragon Water Flight-nya memungkinkannya untuk beradaptasi dengan sempurna dengan air, dan visinya hanya menjadi lebih baik seiring berjalannya waktu. Dia merasa seolah-olah berada di darat, atau bahkan lebih nyaman di sini daripada di darat, seperti yang dirasakan makhluk air secara alami. Begitu dia memperhatikan berbagai bangunan megah seperti istana, King Sui menyadari bahwa dia telah tiba di Istana Raja Laut, dan kemudian mereka melewati penghalang ke ruang raksasa dengan udara segar dan sama sekali tidak ada air.
Kemudian King Sui melihat pemandangan yang menghancurkan bumi. Makhluk seperti udang besar yang tak terhitung jumlahnya, dengan tubuh yang menjulang setinggi 10 meter dan fitur seperti manusia muncul. Prajurit udang yang ganas dan menakjubkan. Selain prajurit udang, ada kappa, mermen, dan bahkan manusia gurita. Ras iblis bawah air adalah ras besar-besaran. Ada spesies yang tak terhitung jumlahnya di bawah air, bahkan di sekitar Sea King's Palace dihuni dengan varietas spesies air bermutu tinggi yang tak terhitung jumlahnya, masing-masing memiliki ukuran yang bervariasi, dengan beberapa sebesar gunung kecil, beberapa bahkan sekecil anak-anak. Setelah memasuki ruang tanpa air di bawahnya, ada banyak iblis yang sangat mirip dengan manusia, bahkan ada yang terlihat identik dengan manusia, dengan hanya sedikit sisik di wajah mereka. Setelah memasuki dunia formasi, seseorang tidak dapat melihat batas-batas dunia di dalamnya. Ini bukan hanya dasar laut, tetapi ruang yang benar-benar terisolasi dengan pegunungan dan hutannya sendiri. Ini adalah Istana Raja Laut, salah satu istana Raja Laut domain lautan, yang dimiliki Muyun Qingge. Prospek untuk akhirnya bersatu kembali dengan Jianghe membuatnya bersemangat, karena sudah setidaknya 10 tahun sejak perpisahan mereka. Ini adalah sekelompok penghuni istana yang tak terbatas. Tuan istana, tuan rumah iblis yang melihat Muyun Qingge buru-buru memberi hormat, tapi dia dengan santai melambaikan tangannya menandakan mereka untuk melepaskan formalitas, saat dia memimpin King Sui melalui istana, menuju istana yang paling menakjubkan. Istana-istana di klaster hanya semakin besar semakin jauh letaknya, menunjukkan posisi mulia pemiliknya, menimbulkan rasa ingin tahu yang baru ditemukan di King Sui saat dia memindai sekelilingnya sepanjang perjalanan. Dunia formasi ini mirip dengan formasi alam. Itu membutuhkan energi dari kristal untuk ada dan berfungsi sebagai penghalang alami, dan sekarang, dia telah melihat banyak keberadaan yang sangat mirip dengan manusia, beberapa bahkan memiliki aura manusia. Muyun Qingge memang menyebutkannya sebelumnya, bahwa Istana Raja Laut memang memiliki beberapa manusia, yang biasanya ahli yang didorong ke sudut, dan keturunan mereka yang kurang menonjol, yang hanya bisa ada di sini. Penguasa istana telah kembali. Suara yang dalam dan kuat terdengar. King Sui dengan penasaran membelok, di mana dia melihat seorang pria muda, sosok gemuk, mata tajam, mulut tertutup rapat dan postur tegak. King Sui tidak tahu apakah dia manusia, tapi sedikit aura yang tidak khas dari manusia di tubuhnya jauh lebih besar daripada Muyun Qingge. Yulang, saya yakin tidak ada masalah dengan ketidakhadiran saya. Apakah Istana Naga Laut dan Istana Hiu Ganas membuat gerakan? Muyun Qingge berkata dan tersenyum. King Sui dapat mendeteksi bahwa pria ini sangat kuat, dan meskipun dia tampak muda, usia aslinya setidaknya lebih dari 10 kali lipat usianya. Jangka hidup iblis sudah sangat lama. Setiap iblis di sini kemungkinan besar telah melalui ribuan tahun budidaya, karena mereka akan ada selama bertahun-tahun tanpa kesadaran mereka sendiri, dan kali ini tidak dapat dihitung. Kami masih memegang benteng. Istana Naga Laut dan Istana Hiu Ganas telah menyerang beberapa kali, tetapi dengan kepemimpinan dari penguasa istana kedua dan penguasa istana ketiga, pertahanan kami bertahan, menyebabkan mereka mundur secara sukarela. Kata Yuliang dengan cepat, saat dia mengikuti di belakang King Sui dan Muyun Qingge. King Sui tahu bahwa ada 3 istana Raja Laut di domain Lautan Es, dan bahwa 2 lainnya adalah Istana Naga Laut dan Istana Hiu Ganas. Dia bisa menebak faksi pengendali dari 2 istana Raja Laut lainnya. Naga Laut adalah eksistensi yang kuat. Mereka berasal dari ras naga sejati, sedangkan Istana Hiu Ganas perplexing King Sui, mungkinkah itu milik ras Hiu? Hiu tidak hanya mengacu pada hiu, tetapi juga sekelompok makhluk yang menakutkan. Kekuatan Vicious Shark Palace mungkin berasal dari sekelompok hiu ganas, meskipun King Sui hanya menebak-nebak. Tapi, dengan pemahaman dasarnya, untuk bisa menyamai kekuatan naga laut, hiu ganas mungkin jauh dari keberadaan sederhana. Aku mengerti, jangan mengendur dalam pelatihan mereka, kata Muyun Qingge.
Yulang mengangguk sebelum mundur, tanpa pernah bertanya tentang identitas King Sui, menunjukkan bahwa meskipun dia memiliki status yang cukup besar, itu jauh dari cukup memenuhi syarat. King Sui ingin tahu tentang segalanya, ketika tiba-tiba aura yang kuat menyapu daerah itu, dan seorang pemuda tampan muncul di hadapannya. Penguasa istana telah kembali. King Sui memandang pria ini dengan serius. Dia tidak berbeda dari manusia biasa, auranya sama sekali tidak kalah dengan Muyun Qingge, matanya penuh percaya diri, dengan sedikit nafsu saat dia menatap Muyun Qingge. Tapi ekspresinya masih asli. Tuan istana ketiga telah keluar dari meditasi terpencil. Muyun Qingge dengan ringan berkata, saya sudah keluar selama 3 hari, ini Tuan. Dia tersenyum pada King Sui saat dia bertanya. Dia adalah King Sui, dia ada di sini untuk membantu kita mengatasi krisis kita. Muyun Qingge menjawab sambil tersenyum, hubungan Ye Jiange dan King Sui adalah rahasia hanya dia yang tahu, Tuan istana ketiga tidak tahu. Selamat datang, saya Jin Liu, kata pria itu. King Sui tidak menyukai pria ini, dia juga tidak memiliki kesan yang baik, tetapi dia tersenyum ketika dia menyapanya. Tuan istana, aku sudah mengatur pesta, King Sui bisa ikut. Tersenyum sebelum pergi. King Sui tidak senang, kalimat ini berbicara banyak tentang ketidaksukaannya pada King Sui, untuk benar-benar menyuruhnya untuk ikut. Tetapi pejabat agung King adalah orang yang murah hati, ditambah dia dapat segera mengatakan bahwa Jin Liu ini menyukai Muyun Qingge. Nama orang ini benar-benar aneh. King Sui tersenyum saat dia melihat ke arah Muyun Qingge. Ini sama sekali tidak aneh, dia adalah ikan mas spiritual yang lahir secara alami yang menelan tangkai bunga ambergris menjadi sekuat ini. Muyun Qingge tertawa. Ada kejadian luar biasa yang tak terhitung jumlahnya di dunia tanpa batas, mengapa sepertinya dia tidak berbeda dari manusia? King Sui tersenyum. Pada level ini, benar-benar tidak ada perbedaan dari manusia normal. Spesialisasi ras manusia adalah kecerdasan dan kesadarannya yang tinggi, tetapi makhluk spiritual pada level ini sudah memiliki kecerdasan dan kesadaran yang setara dengan manusia. Mereka sendiri bisa dianggap sebagai manusia. King Sui bisa menerima roh ikan mas. Binatang iblis dunia ini akan menjadi lebih cerdas semakin kuat mereka tumbuh. Misalnya, dia sekarang bisa berbicara secara mental dengan binatang iblis miliknya. Mereka tidak bisa dianggap sebagai binatang murni karena kecerdasan mereka. Dunia siansia yang legendaris adalah dunia dewa, iblis, roh. Kebanyakan dari mereka berhubungan dengan binatang, seperti Dewa Raja Wali Agung, Dewa Rubah, dan Dewa Rusa. King Sui dengan mudah bisa beradaptasi di sini. Pada tingkat ini bentuk fisik tidak penting, kekuatan adalah mutlak. Banyak ahli puncak dewa semu yang saya tahu adalah iblis abadi, dan semuanya dapat berubah bentuk. Mereka sudah terbiasa dengan tingkah laku dan kebiasaan manusia. Manusia hanya butuh puluhan tahun untuk bisa terbiasa dengan dunia, sedangkan setan punya ribuan tahun untuk membiasakan diri, karenanya mereka tidak jauh berbeda dengan manusia. King Sui tidak bertanya kepada Muyun Qingge tentang apakah Drakaina atau Putri Duyung sudah mati karena itu tidak penting lagi. Dia selalu seperti itu, sangat sombong. Jangan pedulikan dia. Muyun Qingge tersenyum. King Sui tertawa. Sepertinya Muyun Qingge juga mengetahui fakta bahwa Tuan Istana Ketiga tidak menyukaiku. Dia menggelengkan kepalanya, tidak peduli apa yang orang lain katakan padaku atau bagaimana mereka melihatku, aku tidak peduli tentang itu. Jiange, pikiran King Sui hanya dipenuhi dengan ini dan merasa sedikit tidak sabar. Dia masih berkultivasi. Anda melihat tempat itu, pergi sendiri dan kejutkan dia. Muyun Qingge tersenyum sambil menunjuk ke sebuah bangunan di arah timur laut. Tempat itu adalah manor gunung yang berdiri sendiri, meskipun jauh, keanggunannya yang unik dapat dilihat, seolah-olah dipisahkan dari dunia biasa. Dia berterima kasih padanya dan dengan cepat terbang ke arah itu. Muyun Qingge berdiri di sana sambil melihat siluetnya semakin menjauh. Untuk beberapa alasan, dia menggelengkan kepalanya dan pergi ke arah lain. Kamu siapa?
Berhenti di sana. Pintu masuk manor dijaga oleh dua duyung bertubuh tinggi. Mereka memiliki penampilan manusia dan benar-benar berwarna cian. Orang merfolk tidak memiliki jenis kelamin pada saat mereka lahir. Saat kesadaran mereka terbangun saat tumbuh menjadi dewasa, variasi muncul dalam tubuh mereka yang menyebabkan perpecahan antara pria dan wanita. Ada juga duyung yang menjaga kenetralan sepanjang hidup mereka. Adapun pembengkokan gender, itu tergantung kemauan mereka sendiri. Untuk membengkokkan gender, butuh waktu sekitar beberapa bulan, paling tidak selama 1-2 tahun. Merfolk hanya dapat membuat pilihan ini sekali seumur hidup mereka. King Sui langsung mengeluarkan lambang yang diberikan Muyun Qingge padanya. Kedua penjaga itu mengisyaratkan bahwa dia bisa lewat. Dia juga cukup penasaran dengan dua duyung ini. Menurut legenda, duyung adalah eksistensi yang kuat, bersama dengan Azure Water Yaksa dan manusia kerang. Hanya saja, kedua duyung ini sepertinya tidak kuat. Penampilan mereka seperti laki-laki dan mereka terlihat cantik seperti duyung yang pada dasarnya terlihat cantik. Hanya, mengingat penampilan mereka, mereka sepertinya bukan dari keluarga kekaisaran duyung. Organisme air seperti putri duyung dan Drakainas memiliki tinggi alami manusia, tetapi manusia duyung mendekati manusia dalam hal penampilan yang sangat luar biasa. Kecerdasan spiritual mereka cukup tinggi, dan kekuatan keluarga kekaisaran duyung cukup mengerikan karena mereka mahir dalam teknik surgawi tipe air. Ada juga salamander. Mereka termasuk dalam tipe roh dan juga salah satu makhluk paling mengerikan di air. Selain itu, ada Black Scales Merman dan banyak lagi. Mereka secara alami dapat mengambil bentuk manusia dan juga paling dekat dengan penampilan manusia. Mereka dianggap sebagai eksistensi tingkat tinggi dengan kecerdasan spiritual tinggi. King Sui memasuki manor. Rumah bangsawan ini tidak kecil dan penuh dengan paviliun dan kios. Hanya saja, mereka semua masih mempertahankan gaya mereka yang paling natural, membuat seakan-akan seluruh bangunan diukir dari batu besar. Cloudstone. King Sui melewati halaman. Ada Cloudstone besar yang ditempatkan di sana. Itu cukup indah, seperti naga batu yang mengambil lebih dari setengah ruang di halaman. Pada saat ini, tatapan King Sui tertuju pada wanita di atas naga batu. Pakaian seputih salju, rambut indah tersebar di bahu, duduk bersila seolah dia sedang bermeditasi, tetapi masih memiliki kemurnian yang luar biasa. Ye Jiange. King Sui merasakan perasaan yang tak terlukiskan. Dia adalah gurunya dan juga temannya, tetapi dalam hatinya, dia selalu memegang posisi yang sama sebagai istri. Dia tidak melihatnya selama 10 tahun. King Sui menghela nafas dengan kesedihan. Saat dia linglung, Ye Jiange membuka matanya sedikit, melirik ke arah King Sui. Ketika dia menatapnya, dia linglung, dan menutup matanya seolah dia tidak berani mempercayai matanya. Ketika dia membuka matanya lagi, King Sui masih berdiri di sana. Dia tersenyum ke arahnya. Dia melayang ke arahnya dan menggunakan lengannya untuk langsung memegang King Sui, tetapi dia segera mundur karena khawatir. "Kau siapa?" Ye Jiange berteriak. "Jiange, apakah Anda tidak ingat saya?" ucap King Sui tersenyum. "Oh, ini benar-benar kamu, King Sui, apakah aku tidak sedang bermimpi?" Ye Jiange menatapnya dengan heran, mengulurkan tangan untuk merasakan wajahnya. "Akhirnya aku menemukanmu." King Sui tersenyum dan kemudian memeluknya, seolah-olah dia takut dia akan menghilang jika dia melepaskannya. Ye Jiange memeluk lehernya, menatapnya dengan bahagia. "Saya memperoleh warisan Drakaina dan menjadi pelindung istana Raja Laut ini. Mereka semua memanggilku Master Istana Kedua. King Sui, bagaimana Anda bisa datang ke sini?" Ye Jiange cukup penasaran. "Ceritanya cukup panjang. Ayo pergi ke sana. Aku akan memberitahumu tentang itu perlahan," ucap King Sui. Dia menariknya ke meja batu di dekatnya. Penampilan King Sui membebaskannya dari kecemasan. Bersambung, sampai jumpa di episode berikutnya. Semoga kalian semua terhibur. Terima kasih, bye-bye.